Shalom, selamat memasuki hari yang baru dan salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi, yang sedang sakit saat ini, kami turut mendoakan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Buat Bapak Ibu Saudara yang punya pergumulan hidup, kiranya Tuhan lewat kuasa-Nya memulihkan keadaan kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku ND nomor 17 ayat 1. Rajana tumibu si gonggomi hami jaloma pujian nami dengan nibasando pangoluan hami hati pemardosa hami saya pun pergogun hami mengedeho sangat mi o Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 77 ayat 12 yang berkata demikian. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesusahan dan penderitaan adalah bahagian dari irama kehidupan yang pasti dihadapi oleh semua orang di dalam kehidupan di dunia ini. Dunia yang penuh dengan tantangan dan penderitaan ini adalah tempat dari mana Tuhan memilih kita menjadi umat-Nya. Sehingga dengan itu tanpa terkecuali, masing-masing kita pasti berhadapan dengan tantangan dan penderitaan selama kita masih berada di dunia ini. Namun demikian, meskipun Tuhan tidak pernah berjanji akan menjauhkan penderitaan dan kesusahan dari perjalanan hidup umat-Nya, tetapi Tuhan berjanji dan menjamin akan meluputkan setiap umat-Nya yang datang berserah diri kepada-Nya, meminta tolong karena percaya penuh kepada Tuhan. Tetapi terkadang yang menjadi dilema dalam diri kita umat Tuhan ialah hati kita terkadang sulit untuk menaruh percaya penuh kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup, yang dapat bekerja, yang dapat berbuat untuk menyelamatkan kita, untuk menolong kita melewati masa-masa sulit yang sedang kita alami, untuk membebaskan kita dari penderitaan, dari kesesakan hidup yang sedang kita alami. Ketidakpercayaan Thomas, murid Tuhan Yesus, sepertinya menjadi sifat yang diwariskan kepada kebanyakan umat manusia masa kini, yaitu sifat yang tidak mau percaya sebelum melihat, sebelum merasakannya. Sifat yang seperti itulah yang menjadi pergumulan bagi kita, yaitu sifat sulit untuk percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup,
yang dapat bekerja dengan kuasanya yang dahsyat untuk menolong dan menyelamatkan kita dari kesesakan, dari penderitaan hidup yang kita alami. Yang ada adalah sifat mudah putus asa, sifat yang mudah lesu, patah semangat, sifat yang mudah gelisah, sifat mengerang atau morong-morong, dan juga sifat yang menjas bahwa Tuhan sudah tidak peduli lagi dengan dirinya, yang menjas bahwa Tuhan sudah meninggalkan dirinya, bahwa Tuhan sudah tidak menaruh kasihan lagi kepada dirinya. Perasaan yang seperti itulah yang sering muncul di dalam pikiran banyak orang ketika berhadapan dengan penderitaan, ketika berhadapan dengan kesesakan hidup. Padahal sesungguhnya Tuhan kita itu tidak pernah meninggalkan kita untuk selamanya. Di saat kita datang ke hadapannya lewat doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, yaitu doa yang kita sampaikan oleh dorongan iman percaya kita untuk menyerahkan segala pergumulan hidup kita sambil menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan, maka hari itu juga Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita dan menaruh belas pengasihannya kepada kita. Dan Tuhan pasti akan bekerja, akan berbuat dengan kuasa yang ada padanya untuk menolong, untuk menyelamatkan kita dari segala kesesakan dan penderitaan yang sedang menekan hidup kita. Janganlah kita menjadi lupa akan wujud kepedulian Tuhan kepada kita pada masa lampau. Kepedulian Tuhan yang selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan keselamatan kepada kita. Sebagaimana Tuhan yang telah berbuat mendatangkan kebaikan kepada kita selama ini, yang telah berbuat mendatangkan kebaikan kepada umatnya, maka demikianlah juga hari ini Dia jugalah Tuhan bagi kita, yang berkenan untuk menolong dan menyelamatkan kita dari penderitaan dan kesesakan hidup yang sedang kita alami saat ini. Asalkan kita benar-benar menaruh percaya penuh kepada Tuhan dan berseru meminta tolong kepadanya. Tuhan yang baik zaman dulu, Dia juga Tuhan kita hari ini yang juga baik, yang tidak berbeda dalam berbuat kepada setiap umat yang datang kepadanya meminta tolong dan menaruh iman percayanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, janganlah kita berputus asa ketika kita menghadapi penderitaan, ketika kita berada dalam kesesakan. Tetapi marilah kita mengingat perbuatan Tuhan atas umatnya sejak dahulu kala sampai hari ini. Dia hadir dalam hidup umatnya untuk membela, untuk menolong, dan untuk meluputkan umatnya dari segala penderitaan, dari segala kesesakan hidup yang mereka alami. Sebagaimana Tuhan berbuat kepada umatnya zaman dahulu kala, demikianlah juga Tuhan akan berbuat. Tuhan akan kerjakan untuk kita umatnya sekarang ini. Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan menyelamatkan kita melewati segala penderitaan, melewati segala kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami masing-masing. Asalkan kita percaya kepada Tuhan dan datang ke hadapannya berserah diri meminta tolong lewat doa-doa kita, maka Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah yang tertulis dalam kitab Mazmur 50 ayat 15 yang berkata demikian, "Berserulah kepada Aku pada waktu kesesakan, Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan Aku." Undangan untuk datang kepada Tuhan lewat seruan ini bukan hanya untuk mereka-mereka zaman dulu, tetapi turut juga untuk kita masa sekarang ini. Oleh sebab itu, semangatlah menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, apapun situasi hidup yang sedang kita alami. Bersama Tuhan kita pasti aman dan beroleh hidup yang lebih baik, karena Tuhan akan selalu menjagai dan menuntun hidup kita dengan kuasa-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas tuntunan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga hari ini. Kami boleh bangun dari tidur kami hari ini dalam keadaan selamat.
Ya Bapa, terima kasih buat sapaan-Mu yang kudus untuk kami hari ini. Engkau telah mengawali perjalanan hidup kami hari ini dengan sapaan-Mu, untuk meyakinkan kami supaya kami tetap tenang menjalani hidup ini bersama dengan Engkau. Sungguh benar bahwa Engkaulah Tuhan yang setia mengasihi kami, Tuhan yang setia untuk melindungi, menuntun, dan untuk menolong serta menyelamatkan kami dari segala penderitaan, dari segala persoalan hidup yang kami alami masing-masing. Berikanlah kepada kami Tuhan hati yang bisa percaya akan kasih dan kuasa pertolongan-Mu yang ajaib, sehingga kami akan jauh dari keputusasaan, tetapi kami akan datang kepadamu meminta tolong di saat kami mengalami pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Sang Maha Tabib, yang Maha Ajaib yang kami agungkan, kami memohon kepadamu Tuhan, sembuhkanlah umat jemaat-Mu yang sedang mengalami penderitaan karena sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka saat ini. Sembuhkanlah mereka Tuhan. Berkatilah segala pengobatan dan perawatan yang mereka terima, supaya semuanya itu menjadi media Tuhan untuk menyembuhkan mereka dan mereka menjadi sembuh. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas berkat perlindungan yang Engkau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, kepada saudara kami yang berulang tahun kelahiran, dan kepada keluarga yang berulang tahun pernikahan. Ya Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu, gembalakanlah mereka, tuntunlah mereka menjalani hari-hari kehidupan yang Engkau tambahkan kepada mereka. Berikanlah umur yang panjang, berikanlah kesehatan dan sukacita kepada mereka. Bapa di sorga, kami datang memohon kehadapan-Mu yang agung, membawa segala keluh kesah kami. Tolonglah kami ya Bapa, tolonglah saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan hidup saat ini. Selamatkanlah mereka, pulihkanlah kehidupan umat jemaat-Mu yang sedang mengalami kesesakan saat ini. Bapa di sorga, kami menyerahkan hidup kami satu hari ini kepadamu. Lindungilah kami satu hari ini ya Bapa. Berikanlah kekuatan kepada kami dalam melakukan suatu pekerjaan yang kami kerjakan. Dan mohonlah Tuhan berkati segala apa yang kami kerjakan. Mohon Engkau berkati segala aktivitas kehidupan kami satu hari ini. Ya Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, dengarkanlah permohonan kami ini. Amin.